Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan materi dari evaluasi pembelajaran matematika dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 5. Yang pertama yaitu pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses mengumpulkan data secara sistematis dan menggunakan alat ukur yang representatif pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Istilah mengukur atau to measure adalah membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran tertentu dan hanya terbatas pada deskripsi kuantitatif. Kemudian pengertian penilaian. Penilaian mempunyai arti yang lebih luas dari pengukuran, karena pengukuran adalah langkah awal yang diambil dalam rangka pelaksanaan penilaian, sehingga penilaian dapat diartikan sebagai angka atau huruf yang melambangkan seberapa besar atau seberapa jauh kemampuan yang ditunjukkan oleh siswa terhadap materi matematika atau bahan yang dipelajari sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Kemudian pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja atau produktivitas suatu lembaga atau institusi dalam melaksanakan programnya, melalui proses pengumpulan data untuk menentukan seberapa jauh, dalam bidang apa, bagaimana ketercapaian tujuan, jika belum tercapai tujuan disebabkan oleh apa, dan bagaimana untuk bisa dituntaskan untuk mendapat penyelesaiannya. Semana dengan evaluasi, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 202 Allah berfirman yang artinya mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungannya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama adalah fungsi evaluasi. Secara terinci, fungsi evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai alat seleksi. Evaluasi dapat digunakan untuk melakukan penyaringan atau seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Kemudian yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan. Sebagai alat pengukur keberhasilan, jauh tujuan instruksional dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Kemudian yang ketiga sebagai alat penempatan. Evaluasi dapat digunakan untuk penempatan dalam pemilihan jurusan dan program studi di sekolah menengah atas atau SMA sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing siswa, merupakan bentuk dari replacement. Yang keempat sebagai alat diagnostik. Evaluasi dapat digunakan dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kelebihan dan kekurangan siswa dalam penguasaan setiap konsep materi matematika yang telah dipelajari. Kemudian tujuan evaluasi. Berdasarkan fungsi evaluasi yang sudah diuraikan sebelumnya, maka tujuan evaluasi yaitu evaluasi sebagai alat seleksi terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan dan diagnosis terkandung di dalamnya tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil pendidikan yang telah dilaksanakan. Kemudian evaluasi sebagai alat penempatan atau replacement terkandung di dalamnya tujuan evaluasi yaitu menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Kedudukan evaluasi. Berdasarkan fungsi dan tujuan evaluasi dalam pendidikan, maka kedudukan evaluasi dalam KBM berada pada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan belajar berlangsung. Kedudukan evaluasi sebelum KBM berlangsung dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah meliputi calon siswa mengenai usia, kematangan kognitif, kondisi fisik, kesiapan sarpras, atau bisa disimpulkan kedudukan evaluasi ini lebih pada fungsinya sebagai alat seleksi dan penempatan. Kemudian kedudukan evaluasi selama KBM berlangsung dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan dalam interval waktu
pelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Pelajaran matematika yang terdiri dari 2 jam dan 3 jam pelajaran. Kemudian kedudukan evaluasi sesudah KBM. Sesudah KBM berlangsung, dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik individu maupun kelompok. Prosedur evaluasi. Langkah-langkah pokok yang harus ditempuh sebagai prosedur evaluasi terdiri dari tahap perencanaan, meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Perencanaan evaluasi hasil belajar matematika umumnya mencakup 6 jenis kegiatan, yaitu pertama, merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi. Ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi itu. 4. Menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima, menentukan tolak ukur. Dan keenam, menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar sendiri. Tahap pengumpulan data collecting terdiri dari pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Tahap verifikasi data dimulai dengan dikelompokkan menurut tinggi rendahnya jenis kelamin atau hal lainnya sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Tahap analisis terdapat 2 pilihan, yakni dengan analisis statistik atau non-statistik. Kemudian tahap akhir adalah tahap penafsiran, dimaksudkan sebagai pernyataan atau keputusan tentang hasil evaluasi. Ruang lingkup evaluasi. Secara umum, ruang lingkup dari evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah mencakup 3 komponen utama, yaitu 1. Evaluasi program pengajaran. Evaluasi terhadap program pengajaran akan mencakup 3 hal, yaitu evaluasi terhadap tujuan pengajaran, evaluasi terhadap isi program pengajaran, dan evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Kemudian, evaluasi mengenai proses pelaksanaan pengajaran akan mencakup kesesuaian antara pembelajaran yang berlangsung dengan program pembelajaran yang telah ditentukan, kesiapan guru dalam melaksanakan program pembelajaran, kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Ketiga, evaluasi hasil belajar. Evaluasi yang berkenaan dengan pembelajaran matematika yaitu objek evaluasi dalam hal ini yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi yaitu masukan atau input, proses, dan kekurangan dan keluaran atau output. Ciri-ciri evaluasi. Yang pertama, evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan belajar peserta didik. Yang kedua, pengukuran dalam rangka menilai keberhasilan belajar peserta didik. Pada kegiatan evaluasi hasil belajar pada umumnya digunakan unit-unit atau satuan-satuan yang tetap. Prestasi belajar yang dicapai oleh para peserta didik dari waktu ke waktu adalah bersifat relatif. Kemudian, kegiatan evaluasi hasil belajar sulit untuk dihindari terjadinya kekeliruan pengukuran atau error. Ruang yang ketiga, evaluasi program pendidikan. Evaluasi di mana bagi-bagiannya itu evaluasi secara rasional, evaluasi secara empirik. Kemudian yang keempat, evaluasi hasil belajar atau tes. Kemudian yang terakhir, evaluasi non hasil belajar atau non-tes. Pembahasan yang selanjutnya yaitu penilaian autentik. Pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik atau authentic assessment menurut Pusat Kurikulum 2009 merupakan proses serangkaian kegiatan pengumpulan data, pelaporan informasi yang menjelaskan perolehan hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti nyata atau autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Prinsip yang digunakan dalam penilaian autentik menurut Hendriana dan Sumarno 2014 meliputi beberapa hal diantaranya sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi apa yang telah diketahui dan dipahami oleh siswa. Menggali kembali kemampuan siswa dalam berpikir matematis. Yang ketiga, harus bersifat praktis. Yang keempat, proses penilaian tidak dapat terpisahkan dari proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, penilaian harus mendeskripsikan masalah nyata.
Yang keenam, penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan ciri khas dan esensi pengalaman belajar siswa. Yang ketujuh, penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Jenis-jenis penilaian otentik. 1. Teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Ranah kognitif mencakup kemampuan berpikir, yaitu berkenaan dengan pengenalan pengetahuan, perkembangan pengetahuan, dan keterampilan intelektual atau akal, sehingga bisa disimpulkan ranah kognitif merupakan sentral yang mempunyai peran penting dalam pengembangan kurikulum dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Pada penilaian kompetensi pengetahuan, teknik dan instrumennya melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan, dan dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Instrumen tes tulis sebagai berupa soal pilihan ganda. Yang kedua, teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi sikap atau afektif. Ranah afektif mencakup hal-hal yang berhubungan dengan sikap atau attitude sebagai manifestasi dari minat, motivasi, kecemasan, kegelisahan, apresiasi perasaan, penyesuaian diri, dan bakat. Kemudian yang ketiga, teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi keterampilan atau psikomotorik. Perkembangan ranah psikomotorik ini dimulai dari gerakan sederhana sampai pada gerakan yang kompleks, yaitu gerakan refleks, gerakan sadar, gerakan keterampilan, dan gerakan komunikasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu karakteristik dan penyusunan soal HOTS. Karakteristik soal HOTS. Yang pertama, pengertian HOTS. HOTS merupakan singkatan dari Higher Order Thinking Skills, yang artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi. HOTS merupakan sebuah konsep pendidikan yang didasarkan pada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah kerangka yang membagi tujuan pendidikan menjadi beberapa kelompok. Berdasarkan taksonomi Bloom, dalam mempelajari suatu topik, ada beberapa tingkatan kemampuan berpikir, mulai dari tingkat rendah, Lower Order Thinking Skill, disingkat LOTS, sampai tingkat tinggi HOTS. Dari namanya saja, pembelajaran HOTS tentunya memerlukan kemampuan berpikir lebih daripada LOTS. Kedua, mengukur kemampuan tingkat karakteristik yang kedua yaitu mengukur kemampuan tingkat tinggi. Yang ketiga, berbasis kontekstual. Dan keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Karakteristik yang kelima yaitu ongoing. Dan karakteristik yang keenam yaitu menggunakan bentuk soal yang beragam. Penyusunan soal HOTS dan manfaatnya. Penyusunan soal HOTS yang dilakukan untuk mengukur ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Kemudian manfaat dari soal HOTS yaitu bentuk instrumen yang berbasis HOTS mempunyai banyak manfaat bagi perkembangan kemampuan belajar siswa. Karena soal-soal HOTS mempunyai peran untuk pertama, mempersiapkan kompetensi peserta didik menyongsong abad ke-21. Penilaian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan diharapkan dapat membekali peserta didik untuk memiliki sejumlah kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21. Kedua, memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah. Dalam penilaian, guru diharapkan dapat mengembangkan soal-soal HOTS secara kreatif sesuai dengan situasi dan kondisi di daerahnya masing-masing. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian hendaknya pendidik formal di sekolah dapat menjawab tantangan di masyarakat sehari-hari. Ilmu pengetahuan dipelajari di dalam kelas agar terkait langsung dengan pemecahan masalah di masyarakat. Kemudian yang terakhir, meningkatkan mutu penilaian karena penilaian yang berkualitas akan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Membiasakan melatih siswa untuk menjawab soal-soal HOTS, maka diharapkan siswa dapat berpikir secara kritis dan kreatif. Dan siswa diharapkan mampu mempunyai daya saing yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Contoh soal HOTS dalam materi operasi bilangan untuk matematika SMP. Soalnya itu berbunyi, hasil dari 17 dikurangi 3 kali negatif 8 adalah A 49, B 41, C 7, dan D negatif 41. Alternatif penyelesaiannya yaitu operasi perkalian dan pembagian mempunyai hierarki yang lebih tinggi dibandingkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Bilangan yang ada dalam tanda kurung diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu sebelum dioperasikan dengan bilangan lain yang ada di luar tanda kurung. Soal ini dapat diselesaikan dengan cara di bawah ini, yaitu 17 dikurangi 3
17 dikurangi dalam kurung 3 dikali negatif 8 sama dengan 17 dikurangi dalam kurung negatif 24, yaitu sama artinya dengan 17 ditambah 24 sama dengan 41. Jadi jawaban yang diperoleh adalah 41 dan jawabannya adalah B. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.